yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang spesial yang sudah Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama salam sukacita. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar juga kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah Tuhan membuat kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Mampukan kami semua untuk memahami dan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian lagi dengan pujian Kerahkanlah Kekuatan-Mu ya Allah.
Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus mati di kayu salib karena siapa? Ya, karena kita manusia yang suka melawan perintah Tuhan, suka sekali melakukan dosa, sehingga seharusnya kita yang mati, kita yang menerima hukuman. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus mau menggantikan posisi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kelanjutan cerita ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib? Nah, ceritanya terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya, adik-adik bisa baca di rumah. Injil Lukas pasal yang ke-24. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus dikubur. Dan apa yang terjadi setelah itu? Nah, di kubur Tuhan Yesus ada yang menjaga, adik-adik ya. Pilatus memerintahkan semua prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, tetapi pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, dia pernah berkata bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu terjadi ya adik-adik, ada malaikat Tuhan di sana dan Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, nah ada perempuan-perempuan yaitu Maria Magdalena dan perempuan-perempuan Maria-Maria yang lainnya datang ke kuburan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk membawa rempah-rempah. Ya, pada zaman dahulu itu mayat ya untuk di sana itu akan dirempah-rempah, dibawakan rempah-rempah itu seperti wewangian-wewangian supaya mayatnya tidak busuk atau tidak berbau gitu ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Maria Magdalena sampai di depan kubur Tuhan Yesus, wah, Maria Magdalena sangat kaget. Kenapa dia kaget? Karena kubur Tuhan Yesus terbuka. Wah, Maria Magdalena langsung cepat-cepat masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Lalu melihat bahwa di kubur itu sudah tidak ada Tuhan Yesus. Tetapi ada berdiri dua malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan Maria sangat ketakutan. Mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata apa? Jangan takut. Apakah di dalam ayatnya Ayat yang kelima dikatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, kepada Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lainnya, pergilah, beritakanlah ini kepada murid-muridnya, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, cepat-cepat mereka pergi dari tempat itu, berlari mendapati murid-murid Tuhan Yesus. Dan Maria mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, murid-muridnya menjadi heran. Hah? Bangkit? Iya, kubur Tuhan Yesus kosong. Tuhan Yesus tidak ada di sana. Lalu murid-muridnya karena tidak percaya kepada perkataan Maria, pergilah mereka melihat kubur Tuhan Yesus. Ternyata benar, kubur Tuhan Yesus tidak ada di kuburannya. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Lalu mereka kembali lagi ke tempat itu, ke rumah mereka masing-masing dan berkata, mengapa? Kemana Tuhan Yesus pergi? Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang di hadapan mereka dan berkata, damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan
takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, murid-murid Tuhan Yesus terkejut dan takut. Wah, siapa ini? Jangan-jangan hantu. Ya, adik-adik pernah melihat hantu enggak? Ya. Nah, mereka ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Salam bagimu, salam damai sejahtera bagimu." Nah, apa artinya? Tuhan Yesus memberikan kabar sukacita bahwa Dia bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita firman Tuhan ini kita belajar tentang bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup. Ya, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit mengalahkan maut. Dia sudah menang ya adik-adik ya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dia sedih, dia merasa kehilangan guru mereka karena sudah mati disalib. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu kita belajar tentang firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa. Seharusnya kita yang kena hukuman. Ya, sama seperti adik-adik misalnya, kalau tidak kerjain PR di sekolah, pasti adik-adik dihukum ya. Ya, dihukum karena tidak taat kepada perintah guru. Nah, demikian juga seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita dihukum di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa adik-adik dan kakak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Ya, kita tahu Allah kita hidup. Kita tahu Allah kita sudah bangkit mengalahkan maut. Artinya kita sudah menjadi pemenang-pemenang. Adik-adik tidak perlu takut lagi, tidak perlu lagi adik-adik cemas dalam hidup ini, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau Dia bisa menggantikan kita di kayu salib, menerima hukuman, Dia pasti akan selalu menolong adik-adik dan kakak, menolong kita semua dalam situasi dan keadaan apapun. Ya, karena itu adik-adik, mari tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah cerita kita hari ini. Kiranya cerita ini memberkati kita semua. Adik-adik tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau menutup acara kita hari ini. Kita mau bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita yang berdosa, sehingga kita sekarang menjadi pemenang-pemenang karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, salam sukacita dulu. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, semangat sekali sudah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian Karya Terbesar. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama.
tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau berdoa sebelum kita menutup acara kita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah boleh menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga kami orang-orang yang berdosa boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati apapun yang sedang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam hidup kami, agar hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya turun atas kami semua dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.